Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan keempat. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai efek on ICT implementation. Untuk yang pertemuan kemarin, kita sudah bahas terkait digital literasi. Kemudian saya juga menunjukkan beberapa contoh perkembangan media itu yang sudah kita alami dari tahun ke tahun sampai kemudian sekarang. Sehingga untuk hari ini kita akan membahas mengenai efek on ICT implementation. Oke, untuk ICT sendiri itu pada intinya adalah any kind of technology that connected with information and then communication. Jadi secara definisi stand for information communication technology, and then basically information handling tools of various set of equipment, application and service. Dan kemudian juga ada dua kategori secara umum, ada old ICT dan kemudian ada new ICT. Old ICT seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, misalkan ada radio, television, telepon, tapes, cassettes, video cassettes, floppy disk, VHS, Betamax, dan lain sebagainya. Kemudian untuk new ICT, ini ada computer, satellite, wireless technology, dan kemudian internet. Nah, kemudian untuk itu untuk ICT-nya, kemudian untuk media sendiri mengingatkan kembali ada non-projected dan ada projected media. Kalau untuk non-projected berarti media yang tidak menggunakan listrik, kemudian kalau projected berarti media yang menggunakan listrik. Kemudian untuk definisinya, secara umum dari UNESCO, defined as a scientific, technological, engineering disciplines and the management technique used to handle transmit information with man and machine. Sementara menurut Digital Video Technical Glossary, ICT is the computing and communication facilities and feature that support teaching, learning, and a range of activities and education. Sementara based on IBM Glossary, ICT is the use of computer-based information system and communication system to transmit and store data information. Jadi kalau menurut definisi dari UNESCO, itu pada saat kita akan menerapkan suatu perkembangan dalam pendidikan, berarti ada suatu namanya penerapan teknologi. Teknologinya di sini berupa ICT dan kemudian media. Untuk cara menerapkannya bisa seperti kita gunakan pada beberapa pertemuan yang lalu, misalkan apakah itu instructional media, apakah misalkan berdasarkan simulasi, ataukah misalkan role playing dan lain sebagainya, atau discovery dan lain-lain. Jadi untuk definisinya sebenarnya secara sudah cukup jelas. Jadi any kind of technological which consists of technological and then communication itu untuk ICT. Sebenarnya secara definisi sudah cukup jelas dari definisi dan singkatannya itu sendiri. Oke, kemudian untuk impact of ICT in education, sebenarnya kalau kita lihat dari segi impact of ICT in everyday daily life itu sudah cukup jelas ya. Misalkan kalau berbelanja orang sekarang mungkin jarang bawa dompet, mereka misalkan tinggal buka HP-nya kemudian melakukan pembayaran secara cashless atau kalau menggunakan kartu debit misalkan atau misalkan transfer atau QRIS dan lain sebagainya. Kemudian juga sekarang orang banyak terkoneksi dengan smartphone atau gawainya. Misalkan beberapa orang misalkan sudah mulai paperless karena menggunakan tablet dan berbagai hal. Nah, kalau misalkan kita lihat dari impact of ICT in education, di sini regarded as the fuel of development. Jadi merupakan salah satu sumber yang menjadi bentuk dari pengembangan. Untuk pengembangannya kita bisa lihat dari bentuk sederhana seperti di kelas, katakanlah misalkan dari papan yang hijau, kemudian menggunakan OHP, kemudian sekarang menggunakan InFocus, beberapa mungkin sudah tidak menggunakan InFocus karena semuanya sudah ada di LMS atau Learning Management System, atau misalkan di platform Merdeka Belajar, sehingga untuk beberapa hal mungkin bahkan tidak perlu lagi menggunakan papan atau misalkan menggunakan smart screen misalkan. Di sini, ICT-based education is the essential ingredient in developing new ideas in course content and curriculum. Kemudian, student needs ICT for pursuing academic studies. ICT has made more easier to process and disseminate knowledge. Kemudian, has served the space of library. Sebenarnya secara umum, kenapa kita menerapkan ICT ini untuk pendidikan? Sebenarnya untuk mempermudah untuk kita memperoleh data. Jadi katakanlah misalkan teman-teman ada yang jadi guru kelas wali kelas 3 misalkan, ingin tahu data-data yang sebelumnya anak kelas 2. Berarti kalau dengan kita menerapkan ICT in ideally, di situ kita bisa dengan mudah mendapatkan data-data siswa dari kelas 2. Kita tinggal cek misalkan di website khususnya atau website sekolah. Jadi kita bisa tahu misalkan setiap anak, dia anak keberapa, siapa orang tuanya, misalkan dia berbakatnya di bidang apa, dia kurangnya di bidang apa.
maaf. Kemudian misalkan secara IQ dia seperti apa, kemudian misalkan di previous schoolnya, di sekolah-sekolah sebelumnya seperti apa, kemudian perkembangannya seperti apa, nilainya bagaimana, berapa kali dia bolos, berapa kali dia masuk, kalau sakit kira-kira karena apa, misalkan dia punya alergi atau asma atau yang lainnya. Jadi kita bisa lihat dari segi catatannya secara lengkap. Jadi pada saat kita akan melanjutkan pembelajaran ke level selanjutnya, data-datanya sudah jelas dan sudah ada. Jadi sebenarnya itu idealnya pada saat kita menerapkan ICT. Jadi untuk yang pertama, mempermudah mencarikan data, dan kemudian yang kedua itu adalah untuk mempermudah mengajarkan konsep, membantu pembelajaran, membantu kita mempermudah dalam misalkan memberikan penilaian. Jadi itu basically those two. Jadi yang pertama, untuk mempermudah men-store data, mengakses data. Kemudian yang kedua itu adalah untuk kita bisa mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar. Apakah itu menyampaikan pembelajaran atau memberikan penilaian. Jadi secara umum, untuk impact of ICT in education, kita bisa lihat dari beberapa bidang. Misalkan yang pertama dari kurikulum, jelas ada perubahan. Kemarin-kemarin kan kata SP, kemudian kurtilas, kemudian kurma, kemudian kurnas. Keseluruhan perbedaan-perbedaan kurikulum itu tergantung dari kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Kemudian juga jelas harapannya adalah generasi bangsa 2045, sehingga butuh 21st century skill, di mana orang-orang butuh lebih skill analitis lebih baik, kemudian problem solving yang lebih baik, sehingga ada penerapan media dan ICT di situ. Kemudian juga dari segi teacher's role, peran guru, jelas ada perubahan. Kemudian juga dari segi assessment and evaluation, jelas pada saat pemberian penilaian ada perubahan. Kemudian konten dan material, jelas dari segi pemberian material juga ada perubahan, dan kemudian impact dari situ. Jadi impact-nya tidak hanya sekedar kita menggunakan komputer di kelas kemudian selesai. Jadi sebenarnya aspeknya cukup luas dan kemudian cukup banyak. Oke, secara umum, diverse set of ICT tools ada communicate, create, disseminate, store, and manage information. Kita sudah bahas mengenai digital literasi, bagaimana seseorang memanfaatkan gawai dan teknologi untuk memperoleh informasi dan mengolah informasi serta mengaksesnya. Selain digital literasi, ada juga digital gap. Digital gap itu berarti perbedaan kemampuan antara satu dan lainnya tentang bagaimana cara mengolah dan mengakses hal tersebut. Kenapa bisa ada perbedaan kemampuan? Yang pertama mungkin karena perbedaan resources, kemudian juga karena mungkin perbedaan lifestyle, kemudian juga karena memang aksesnya yang sulit. Katakanlah misalkan mungkin daerah kita wifi nggak masalah, internet nggak masalah, oke mudah. Mungkin di beberapa tempat atau wilayah ada yang misalkan akses wifi-nya sulit, bahkan boro-boro misalkan mau buka live worksheet, mau buka WhatsApp pun misalkan harus naik gunung dulu atau yang lain sebagainya. Makanya itu membedakan antara satu dan lainnya sehingga timbullah digital gap. Kemudian di sini, in some context, ICT has also become integral to the teaching learning interaction, jelas dengan adanya penerapan ICT sehingga ada perbedaan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian when the teacher are digitally literate and trained to use ICT, these approaches can lead to higher order thinking skills. Dengan guru yang memiliki kemampuan ICT yang baik, kemampuan IT yang baik, punya digital literasi yang baik, sehingga beliau bisa menerapkan digital digital use-nya dengan baik. Jadi nggak hanya sekedar menggunakan gawai saja, tapi juga analisanya seperti apa, kemudian problem solving-nya seperti apa. Oke. Oke, kemudian tadi sudah ada digital literasi dan kemudian ada juga digital gap. Ini beberapa contoh penerapan ICT dalam media pembelajaran. Yang pertama, one laptop per child, and then we have tablets, and then we have interactive whiteboard or smart boards, and then we have student engagement, and then we have e-readers, and then flipped classrooms. Untuk one laptop per child, ini setahu saya kalau misalkan beberapa negara, misalkan di Amerika, Kanada, dan sebagainya, mereka punya semacam workbook sederhana untuk para siswanya. Jadi mereka semacam dipinjamkan untuk selama 1 tahun pembelajaran tersebut. Jadi mereka bisa mengakses pembelajaran, membuat tugas, mengakses misalkan learning management systemnya, mengakses PDF dan lain sebagainya di komputer tersebut. Jelas komputernya personalnya sederhana, requirement sederhana, dan kemudian beberapa bagian dikunci. Jadi nggak bisa misalkan sekedar kita
mau download game atau yang lainnya tidak bisa karena dikunci karena memang khusus untuk pembelajaran. Sama juga dengan tablet, setahu saya beberapa negara misalkan di Afrika sudah mulai mencoba mewacanakan ini, jadi pembelajaran itu melalui tablet sehingga lebih paperless dan kemudian setiap siswa dipinjamkan ini untuk sekitar 1 tahun pembelajaran. Jadi untuk materi, tugas dan semuanya sudah diakses di situ, jadi tinggal misalkan mengerjakan tugas yang lainnya menggunakan media-media tersebut. Ada interaktif whiteboard atau smartboard. Ini beberapa negara sudah seperti ini. Di Cina, setahu saya itu juga sudah menggunakan smartboard. Di situ, itu smartboard itu bisa ditempel di dinding seperti papan tulis biasa atau misalkan di meja. Jadi misalkan kita mau ngecek misalkan mau lihat Google Maps atau kita mau diskusi suatu hal atau misalkan kayak di untuk Zoom kan ada untuk whiteboard yang bisa dicoret-coret, nah seperti itu kita bisa ditempel di situ. So either bisa ditempel di dinding atau kemudian ditaruh di meja. Kemudian student engagement is generally higher when ICT is available. Ini kalau misalkan kita menggunakan ICT biasanya cenderung interaksinya lebih tinggi kalau misalkan gawai yang digunakan oleh para siswa bisa digunakan dengan baik. Kemudian ada e-readers. Sekarang untuk PDF reader atau misalkan reader untuk baca buku, untuk e-book, PDF dan lain sebagainya. Mungkin beberapa teman sudah mengenal tablet, ada kemudian Kindle dan lain sebagainya. Sekarang untuk yang terbaru kan katanya Kindle seukuran HP gitu loh. Jadi beberapa sudah jauh lebih kecil lagi dan lebih mobile lagi dan lebih portable untuk e-reader atau e-book reader ini. Kemudian flip classroom jelas dengan adanya penerapan ICT, kemudian media either projected or non-projected. Biasanya pembelajarannya either blended atau flip classroom. Karena di sini gurunya itu adalah sebagai pemantik saja, kemudian memberikan wacana-wacana sehingga untuk pembelajaran lain siswa bisa menggunakan discovery learning dan kemudian discussion untuk kemudian melanjutkan dan memahami materi yang diberikan. Oke, di sini ICT implementation is not a product, it is rather a process. So the success of ICT implementation in education means implementing ICT effectively and efficiently in all dimensions of the process. Jadi pada saat kita akan menerapkan pembelajaran menggunakan ICT, tidak berarti kita lihat langsung pada produknya atau penggunaan produknya. Tidak berarti kita menerapkan atau menggunakan gawai-gawai yang high-tech, yang super high-end, yang misalkan iPhone yang kapasitasnya 1 terabyte sekian atau misalkan Apple Vision Pro atau yang lain sebagainya. Jadi yang dilihat itu adalah bagaimana seseorang menerapkan prosesnya. Karena kita di sini menerapkan proses bukan produknya atau misalkan end produknya seperti apa. Tapi kalau kita menerapkannya dengan harapan keseluruhan aspek tersebut benar, sehingga end produknya itulah berupa nilai atau konsep yang dipahami oleh siswa itu berarti cukup baik. Oke, kemudian aspek-aspek apa sih yang perlu kita perhatikan pada saat kita menerapkan ICT? Di sini ada school climate, kemudian ada change in pedagogy, school leadership, ICT implementation strategies, government ICT policy, dan changes in learning. Jelas pada saat kita menerapkan ICT, kita harus cek kembali bagaimana peraturan-peraturan yang harus diterapkan dalam kondisi tersebut, dalam wilayah tersebut, dalam sekolah tersebut. Jadi kita nggak bisa asal, misalkan untuk anak kelas 1 SD, misalkan semua harus sudah bisa mengetik dan lain sebagainya misalnya, atau kelas 2 SD sudah harus bisa bikin vlog ya, berarti kita harus sesuaikan dengan development and learning mereka seperti apa. Jadi kita sesuaikan governmental policy-nya seperti apa. Kemudian kebudayaan sekolahnya seperti apa, jelas kita harus cek resource dari sekolahnya seperti apa, kemudian media atau metode pembelajarannya seperti apa. Jadi untuk discovery learning mungkin untuk beberapa yang sudah siap belajar mandiri nggak masalah, tapi kan nggak mungkin misal kita berikan anak TK, ini tabletnya silahkan, ini video Cocomelonnya ya silahkan nonton sendiri, kita tinggalkan. Obviously that won't work gitu. Jadi kita sesuaikan dengan situasi dan kondisinya seperti apa. Oke, beberapa manfaat untuk ICT dalam pendidikan atau dalam hal-hal tertentu. Jelas kalau untuk pendidikan jelas banyak manfaatnya gitu ya. Kita lebih mudah untuk mengakses informasi, kemudian kita juga lebih banyak mudah untuk mengakses sumber-sumber ilmu yang lain, kemudian kita juga bisa banyak memperoleh citasi dan data-data. Jelas untuk dari segi pendidikan cukup banyak manfaatnya. Kemudian untuk siswa sendiri jelas bisa lebih mudah mengakses informasi, bisa bekerja sama dengan siswa lain, baik di wilayahnya maupun bahkan di luar negeri, kemudian bisa mengakses misalkan pembelajaran di kampus lain atau di kuliah lain melalui internet tersebut.
Oke, untuk para guru, misalkan lebih mudah untuk sharing, misalkan untuk MGP, misalkan bisa dilakukan secara online, kemudian juga ada kursus-kursus, kemudian juga ada banyak pelatihan. Sekarang sudah cukup banyak diklat online yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga ada pelatihannya, ada sertifikatnya, dan lain sebagainya. Jadi untuk guru kalau memanfaatkannya dengan baik dan kemudian menyesuaikan dengan waktu yang ada, saya rasa itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik untuk perkembangannya dengan ICT dan kemudian jelas untuk cara mengajarnya kemudian di kelas. Oke, untuk orang tua terutama itu untuk mempermudah dalam mengakses informasi dan kemudian komunikasi. Saya masih ingat kalau dulu tuh zaman saya orang tua dan guru komunikasinya menggunakan surat yang entah kapan sampainya, beritanya kapan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan sudah ada WA masing-masing, kemudian misalkan sudah ada komunikasinya masing-masing, jadi sudah lebih mudah untuk berkomunikasi dan kemudian mengecek perkembangan siswa seperti apa. Untuk beberapa kampus malah bahkan sudah ada semacam broadcaster sendiri untuk orang tua sehingga para siswa untuk para orang tua tuh tahu jadi anaknya itu misalkan mahasiswa sekarang dia IPK-nya berapa, sudah ambil berapa SKS dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah juga sudah menyediakan beberapa website untuk mengecek bagaimana perkembangan siswa atau masing-masing seperti apa. I mean it's already out there gitu. Jadi untuk website semuanya sebenarnya aksesnya sudah jauh lebih mudah. Oke, nah sehingga itu beberapa hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita menerapkan ICT itu adalah yang pertama, infrastructure development is necessary in order to ensure access to schools, networks, and resources for learning. Second one, teacher training, both initial and in-service, is prerequisite for the ability of education to use ICT in learning processes. And then third one, technical assistance is needed, both in the administrative as well as the pedagogical domain. Fourth one, curricular and pedagogical approaches may have to be changed in order to cater for educational change with ICT. And then the last one, content development is necessary in order to facilitate interactive potential ICT which can offer in the teaching and learning process. Jadi secara umum, beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan saat kita akan menerapkan ICT. Jelas yang pertama, kita harus pastikan apakah dananya ada atau tidak. Apakah is it available atau tidak gitu. Apakah memungkinkan atau tidak? Is it funded or not gitu ya. Kalau misalkan tidak ada kan yang jelas kita nggak mungkin memaksakan. Gitu. Jadi infrastrukturnya jelas sudah ada, kemudian untuk program-program ke sana ke depannya untuk kesinambungannya juga ada dan kemudian bisa terlaksana. Yang kedua adalah pelatihan guru gitu. Jadi sebelum, sesudah dan selama mengerjakan atau menerapkannya apakah ada kesulitan atau tidak. Jadi ada pelatihannya dan kemudian ada evaluasinya. Jadi dicek bagaimana penerapannya. Gak hanya sekedar guru mendapatkan pelatihan, kemudian langsung terjun ke lapangan, kemudian tanpa adanya evaluasi dan pengawasan. Yang ketiga itu adalah tenaga teknis. Ini biasanya yang di sekolah-sekolah biasanya tidak ada. Jadi internetnya sudah ada, gurunya sudah siap, gawainya sudah ada, tapi tenaga teknisnya enggak ada. Tujuan tenaga teknis itu yang pertama untuk maintenance, kalau in case there is something wrong. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada error, katakanlah kok internetnya tidak stabil atau misalkan kenapa misalkan laptopnya kok jadi blue screen dan lain sebagainya. Jadi itu gunanya kenapa perlu ada tenaga teknis. Kemudian jelas menyesuaikan dengan perubahan kurikulum dan pedagogisnya, dan kemudian yang kelima menyesuaikan dengan materinya. Jadi tidak hanya sekedar kita ada dana, kemudian kita beli gawainya, kemudian kita langsung gunakan di kelas. Jadi beberapa hal ini yang perlu kita pertimbangkan juga. Nah, sehingga secara umum kita bisa lihat summary dari keseluruhan materi yang kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama, Educational Management Information System or EMIS helps school to be more organized information-wise. Things schools should be considered before implementing ICT, managerial, structure, psychosocial, goals, values, and then technical. ICT implementation is not a product but a process. And then implementing ICT has considerable good amount of positive effects, but also comes with barriers and challenges. Gitu. Jadi bisa kita samarkan atau kita buat kesimpulan dari sudah kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama, dengan penerapan ICT itu sebenarnya tujuannya dua. Untuk kita mudah mengolah data siswa, kemudian mengakses data siswa. Jadi lebih terorganisir dan kemudian lebih mudah diakses in case kalau ada apa-apa atau kalau guru membutuhkan data-data tersebut. Kemudian yang kedua, sebelum kita
kita mengimplementasikan ICT, beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dari segi manajerial, kemudian dana, struktura, pelatihan guru, tujuan sekolahnya seperti apa, kondisi sekolah dan kemudian kewenangan pemerintahnya seperti apa, dan kemudian tenaga teknisnya ada atau tidak. Kemudian untuk implementasi ICT bukan berupa hanya produk saja atau gawai atau gadget yang high-tech saja, tapi juga prosesnya seperti apa harus mempertimbangkan berbagai aspek dan komponen. Nah, sehingga untuk kita pada saat mengimplementasikan ICT, ada cukup banyak hal-hal yang positif dan keuntungan di dalamnya, tapi juga ada tantangan dan kemudian hal-hal yang harus dipertimbangkan dengan matang dan baik sebelum kita akhirnya bisa menerapkannya secara ideal. Oke, itu untuk materi pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sehingga insya Allah kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan selanjutnya. Thank you for listening to me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.